Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayang Ardila, NIM F1E 118026, akan menjelaskan tentang knowledge management. Di sini perusahaan yang saya pilih adalah perusahaan Unilever. Knowledge management. Yang pertama ada pengertian knowledge management, yang kedua tujuan knowledge management, yang ketiga manfaat knowledge management di PT Unilever, yang keempat implementasi knowledge management pada PT Unilever, yang kelima penerapan konsep enterprise resource planning pada PT Unilever. Yang pertama, knowledge management adalah proses yang membantu organisasi dalam memanipulasi pengetahuan maupun pengalaman penting yang ada di dalam organisasi tersebut, biasanya dalam format yang tersusun. Tujuan utama knowledge management adalah agar pengetahuan penting maupun pengalaman dapat saling dibagikan di dalam sebuah organisasi. Yang kedua, tujuan dan manfaat knowledge management. Yang pertama, adanya penghematan waktu dan biaya, maksudnya meningkatkan pengambilan keputusan. Yang kedua, peningkatan aset pengetahuan, yakni meningkatkan efisiensi kerja dan proses. Yang ketiga, kemampuan beradaptasi, meningkatkan respon terhadap pelanggan. Yang keempat, peningkatan produktivitas, yang maksudnya meningkatkan jumlah produk atau jasa serta meningkatkan kemampuan dalam berinovasi. Selanjutnya, implementasi knowledge management. Knowledge management terlihat simpel, tetapi bisa memberikan kontribusi dan inspirasi bagi suatu perusahaan dan dalam mengembangkan perusahaan tersebut ke arah yang lebih terstruktur, bersaing, dan maju. Selanjutnya, implementasi knowledge management di PT Unilever Indonesia. Yang pertama, sejarah PT Unilever. Unilever Indonesia didirikan pada tanggal 5 Desember 1933 sebagai Zip Fabricant N.V. Lever. Pada tanggal 22 Juli 1980, nama perusahaan diganti menjadi PT Lever Brothers Indonesia, dan pada tanggal 30 Juni 1997, perusahaan kembali mengganti nama menjadi PT Unilever Indonesia Tbk. Produk-produk Unilever Indonesia mencakup brand-brand ternama yang disukai di dunia, seperti Pepsodent, Lux, Lifebuoy, Dove, Rexona, Sunsilk, Vaseline, Rinso, dan masih banyak jenis produk lain. Penerapan knowledge management di PT Unilever Indonesia Tbk. Yang pertama, adanya komunikasi pemasaran yang bersifat one voice. Penjelasan one voice adalah walaupun sistem komunikasi yang digunakan oleh perusahaan berbeda-beda, tetapi jika sudah dikoordinasi dan memiliki misi yang tepat, maka akan mudah meraih konsumen. Sistem komunikasi ini bukan hanya untuk meningkatkan pencitraan suatu produk, tetapi juga harus menimbulkan hasil penjualan yang baik dan dari produk yang telah dipasarkan. Yang kedua, pengembangan SDM. Unilever Indonesia membuat strategi dan sistem human capital yang bersifat komprehensif. Hal-hal yang dilakukan adalah membuat performance development program, yaitu di mana karyawan melakukan pekerjaannya sesuai dengan kemampuannya. Setiap pertengahan tahun, PDP dimonitor melalui Continuous Improvement Discussion untuk membahas hal-hal yang diperlukan untuk pengembangan sistem kerja dari karyawan. Yang ketiga, adanya budaya coaching. Seorang senior manajer ditempatkan di suatu departemen untuk membantu atau memimpin karyawan yang tergabung di dalam departemennya. Tetapi sebelum menjadi coach, mereka diberikan pelatihan terlebih dahulu agar mengetahui teknik-tekniknya. Budaya coaching ini diberi nama Building Leader as Generative Coach. Yang keempat, adanya budaya sharing knowledge. Unilever Indonesia menunjuk seorang senior manager untuk menjadi learning champion dengan sukarela untuk membagi pengalaman dan pengetahuan mereka di dalam ahlinya masing-masing. Selanjutnya, strategi teknologi informasi di PT Unilever Indonesia Tbk. PT Unilever Indonesia menjalankan sistem IMC atau Integrated Marketing Communication, yaitu strategi ini menjelaskan bahwa perusahaan akan menggabungkan semua sarana komunikasi untuk menyampaikan pesannya dengan jelas, serta juga sebagai cara agar bisa lebih dekat dengan customer, supaya customer juga bisa lebih mengenal produk dari perusahaan tersebut. Fasilitas untuk knowledge sharing. Fasilitas yang digunakan oleh Unilever adalah yang pertama, Learning Center di Mega Mendung Puncak seperti e-learning. Yang kedua, Knowledge Club online dan online library seperti perpustakaan online. Yang ketiga, internet yang berisi semua informasi perusahaan, terutama yang berhubungan dengan kinerja.
Selanjutnya, manfaat knowledge management di PT Unilever Indonesia Tbk. Yang pertama, adanya penghematan waktu dan biaya, yakni bagaimana perusahaan memanfaatkan waktu dan biaya yang ada untuk melakukan hal-hal yang berdampak positif bagi perusahaan. Yang kedua, peningkatan pada aset pengetahuan, yaitu di mana untuk membantu para karyawan agar bisa lebih kreatif dan bisa berinovasi dalam pengembangan produk untuk perusahaan. Yang ketiga, peningkatan kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan bisnis yang terjadi. Yang keempat, peningkatan produktivitas, yaitu sebuah pengetahuan yang sudah ada akan digunakan untuk pengembangan produk lain, sehingga produktivitas dari sebuah perusahaan akan terbantu dan meningkat. Selanjutnya, penerapan konsep Enterprise Resource Planning pada PT Unilever Tbk. PT Unilever Tbk merupakan salah satu perseroan leading supplier terdepan kelas dunia untuk produk kategori home care, personal care, dan foods. Sebagai perusahaan multinasional yang tersebar lebih dari 80 negara, PT Unilever sangat membutuhkan suatu sistem yang terintegrasi, yang bukan hanya untuk monitoring dari setiap cabang di masing-masing negara, tapi juga sebagai penentuan kebijakan yang strategis, guna mengoptimalkan proses bisnis baik di area internal maupun lintas fungsi pada setiap unit dalam perseroan. Unilever Indonesia Tbk sebagai negara di Asia yang memiliki wilayah geografis dan budaya yang unik, diputuskan untuk dapat memulai mega proyek ini sebagai percontohan untuk negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Pada Desember 2006, PT Unilever Tbk ini memutuskan melakukan implementasi ERP dengan menggunakan SAP R3 sebagai implementasi sistem yang terintegrasi, tentunya dengan proses persiapan yang panjang dan cukup matang, di mana terdapat modul-modul yang mungkin bisa diimplementasikan, di antaranya yang pertama production planning, yang kedua warehouse management, yang ketiga finance and controlling, yang keempat human resource, yang kelima business warehouse. Meskipun waktu go live tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan, namun setiap siklus pengembangan sistem sangat diperhatikan, terutama melibatkan pihak ketiga yang selektif, yaitu menunjuk PT Accenture sebagai konsultan, serta dengan melibatkan negara yang sudah terlebih dahulu sukses dalam penerapan ERP ini. Sekalipun dengan kompleksitas yang cukup tinggi, pada 12 Februari 2009, go live SAP pun dapat terjadi. Terima kasih.